Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Video tutorial KTI yang sudah kita lakukan pada praktek keempat, yaitu bagaimana kita bisa mengatur page break dengan section break. Nah, pada video praktek keempat lanjutan ini, Ustazah akan menjelaskan penggunaan dari text swapping break atau yang disingkat dengan TWB. Jadi, Ustazah ingatkan kembali, di praktek keempat, di video tutorial sebelumnya, kita sudah berhasil memisahkan judul bab, judul subbab untuk setiap halaman, di mana kita menggunakan page break dan juga section break. Pertimbangannya menggunakan page break dan section break itu dilihat dari jenis angka yang digunakan untuk page number-nya. Apakah dia menggunakan angka Romawi atau angka Latin. Nah, kita sudah mengidentifikasi pada praktek keempat ya, bahwasanya pada file dokumen KTI ternyata ada 3 kategori penggunaan page number. Yang pertama adalah halaman yang tidak memiliki page number, yaitu halaman cover. Selanjutnya, kategori yang kedua adalah halaman yang ada page number-nya menggunakan angka Romawi, yaitu dari lembar pengesahan sampai dengan daftar isi. Selanjutnya, kategori yang terakhir yaitu adalah ada halaman yang menggunakan page number dengan setting angka Latin, yaitu 1, 2, 3. Nah, yaitu halaman bab 1 sampai yang terakhir adalah lampiran. Nah, anak-anak semuanya, kita juga sudah mengatur ya layout dokumen, di mana kita sudah mengganti ukuran kertas menjadi A4, lalu juga marginnya gitu ya. Kita juga pada praktek keempat yang kedua, kita sudah berhasil mengaktifkan icon show hide. Nah, berikut tampilannya ya. Hasil dari praktek keempat, di mana setiap judul bab dengan judul subbab sudah berada di halaman masing-masing ya. Oke, terus juga untuk mengaktifkan show hide, anak-anak bisa pergi ke menu home, lalu klik icon show hide yang ada di grup paragraf. Oke, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan praktek keempat, yaitu yang terakhir, bagaimana caranya mengatur text wrapping break. Nah, kapan itu digunakan? Mari kita perhatikan. Di sini saya klik bab 1 pendahuluan. Nah, ini namanya navigation pen ya. Navigation pen. Nah, cara mengaktifkan navigation pen, saya ingatkan kembali, anak-anak bisa pergi ke menu view, lalu nanti di bagian show, checklist navigation pen ya. Kalau misalnya navigation pen-nya hilang. Nah, cara untuk mengaktifkannya tinggal klik, nanti dia keluar di sebelah kiri ya. Nah, di sini kita akan menggunakan text swapping break ya untuk membuat judul dari bab 1 ini berada di baris berikutnya. Nah, biasanya kan kita akan menggunakan tombol enter nih. Ustazah akan enter. Saya taruh kursornya di depan huruf P, lalu saya enter. Nah, dia akan turun ke bawah. Nah, tapi perhatikan di bagian navigation. Di bagian navigation pen, nah dia menjadi baris yang berbeda nih ya. Bab 1, lalu baris berikutnya pendahuluan. Nah, nanti di daftar isi akan menjadi baris yang terpisah nih ya. Nah, inilah fungsinya text swapping break. Kita akan memindahkan pendahuluan ke baris bawah nih ya, dari baris ini pindah ke baris ini. Nah, itu bukan dengan cara mengklik enter, tapi dengan menggunakan text swapping. Nah, ini saya balikin lagi ke atas. Ini saya taruh kursornya di depan P, lalu saya tekan tombol backspace.
Nah, dia balik lagi ke atas ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Taruh kursornya di depan huruf P, lalu anak-anak pergi ke menu layout. Nah, di menu layout cari icon bricks. Dari bagian icon bricks, lihat di bagian page break. Nah, kategorinya adalah text wrapping. Ya, jadi kita klik text wrapping. Nah, perhatikan. Dia pindah ke baris berikutnya. Ya, ini adalah simbol dari text wrapping. Dia pindah ke baris bawah, tapi secara pengaturan, secara setting dia tetap berada di baris yang sama ya. Makanya dia nggak muncul ke bawah. Nah, sekarang gimana cara mindahin yang tinjauan pustaka? Sama kayak tadi caranya, taruh di depan tinjauan pustaka, kursornya ke brick, lalu pilih text wrapping. Nah, ini pindah ke bawah, tapi di sini tetap menjadi satu kesatuan ya. Lalu metodologi penelitian, ya, taruh kursornya di depan metodologi text wrapping. Lalu pergi ke bab 4 pembahasan. Nah, ini pilih taruh kursornya di depan pembahasan, klik text wrapping. Nah, bab 5 juga begitu. Taruh di depannya, di depan penutup, judul bab penutup, lalu text wrapping. Nah, anak-anak, demikianlah cara penggunaan dari text wrapping ya. Simbol dari text wrapping ini adalah tanda panah yang menghadap kiri ya. Gitu. Jadi secara kasat mata dia pindah ke baris berikutnya, tetapi secara settingan dia tetap berada di baris yang sama. Makanya dia tidak pindah ke baris berikutnya di navigation pen. Nah, anak-anak, for your information, navigation pen ini adalah nanti gambaran dari daftar isi. Jadi semua yang muncul di navigation pen, semua judul bab dan judul subbab yang diheadingkan, nanti dia yang akan ditarik menjadi data di daftar isi otomatis, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baiklah anak-anak. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari bagaimana cara menggunakan text swapping break. Di mana text swapping break ini kita gunakan untuk memindahkan judulnya ya ke baris berikutnya. Nah, baik, saya cukupkan untuk lanjutan dari praktek 4 ini. Jadi di video tutorial KTI untuk praktek lanjutan praktek 4 ini kita selesai membahas bagaimana cara mengatur text wrapping break. Oke, silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video tutorial KTI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.